Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Putra, NIM 0612 1382 025061 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari beberapa kasus yang dialami oleh peserta didik. Dan saya di sini juga akan menjadi narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut tentang kasus-kasus peserta didik itu sendiri. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggalnya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus dari SMK, ia mendapatkan pekerjaan dan tidak perlu bersusah payah lagi untuk mencari pekerjaan karena Budi sudah mendapatkan, selama ia belajar di SMK ia sudah mendapatkan keahlian. Nah, di sisi lain sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini, ia berbakat di bagian bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi itu memerlukan biaya yang sangat mahal dan tempatnya itu juga berada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan saya berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus dan saya sangat apresiasi tentang pertanyaan ini, di mana pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang langka gitu, yang sering diajukan oleh beberapa orang. Bahkan kasus seperti Budi ini juga bukanlah suatu kasus yang langka. Rata-rata banyak orang yang mengalaminya. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari pertanyaan ini dan jawaban dari saya. Yang pertama, saya memandang dari sisi tujuan dari orang tua Budi itu sendiri. Nah, tujuan orang tua Budi ini memasukkan Budi itu ke sekolah menengah kejuruan, yaitu bukannya tanpa alasan, karena keluarganya Budi ini atau orang tuanya Budi ini, dia tuh pengen setelah Budi ini tamat dari sekolah menengah kejuruan atau SMA, ia bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang ia tekuni selama ia belajar di SMK. Nah, akan tetapi nih guys, Budi ini ia mempunyai bakat di bidang komunikasi. Nah, bagi saya, kalau Budi ini mendapatkan itu, berbakat di bidang komunikasi, kenapa dia harus dimasukkan ke SMK yang jurusannya itu tidak sesuai dengan? Bukankah kalau dipaksakan itu kan tidak baik? Itu kan tidak akan menumbuhkan rasa motivasi pada diri Budi ini. Nah, saran saya dari orang tua, untuk orang tua nih, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak kalian dengan anak-anak kalian.
anak-anak kalian sudah besar, mereka sudah mengerti yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mereka sudah mengerti, mereka sudah tahu arah tujuan mereka itu mau kemana. Maka dari itu, jangan memaksakan kehendak, tapi arahkanlah anak-anak kita itu, dia itu mau kemana. Dan apabila dia memilih suatu jalan yang salah, maka tuntunlah mereka untuk selalu menuju jalan yang benar. Terkadang kita ini sebagai orang tua merasa paling layak dari anak-anak kita. Kita merasa besar di mata anak-anak kita. Padahal anak itu ialah sebagai titipan dari Yang Maha Kuasa. Dan anak itu membawa rezeki. Dan jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Next, kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya guys. Seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan saya berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Nah, ini merupakan kasus yang sama persis dengan pertanyaan nomor 1 tadi yang dialami oleh Budi. Nah, kalau Budi itu tadi dia tuh mempunyai bakat di bidang komunikasi, akan tetapi orang tuanya yang malah memasukkannya ke sekolah menengah kejuruan yang dimana jurusannya tidak sesuai dengan bakat Budi itu. Nah, untuk jauh itu soal nomor 2 ini sudah mempunyai bakat di bidangnya itu, tetapi ia malah mempunyai rasa pemalu, tidak percaya diri, dan selalu overthinking. Ada beberapa tips yang akan saya berikan. Semoga dengan beberapa tips ini, dari kitanya itu tidak percaya diri orangnya, selalu pemalu, dan mudah sekali overthinking. Dengan tips ini, niscaya rasa itu semua atau sifat itu semua akan hilang. Tips yang pertama, mindset. Ubah terlebih dahulu mindset. Belum kamu nak masuk ke langkah-langkah selanjutnya, kalau mindset kamu itu tidak benar, mindset kamu itu masih mindset yang negatif. Buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang akan merugikan dirimu. Buang mindset yang negatif pada dirimu. Contoh nih, mindset yang negatif itu seperti, saya bisa nggak ya ngelakuin ini? Saya bisa nggak ya sukses seperti dia? Nah, itu kan merupakan kata-kata mindset yang negatif. Kalau terus-terusan kita selalu berpikiran negatif, itu akan selalu mempengaruhi kinerja otak kita. Kalau pemikiran kita itu, mindset kita itu negatif, otomatis otak kita akan merespon yang negatif pula. Tidak mungkin dia bakalan merespon yang positif.
Nah, maka dan sebaliknya, kalau mindset kita itulah bagus, mindset kita itu sudah berpikiran yang negatif semua, nah, yang positif semua, otomatis otak kita juga akan berpikiran yang positif, dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan kalau kita itu berpikiran yang positif. Kita itu sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa otak untuk berpikir. Mengapa kita tidak mau mempergunakan otak kita itu untuk suatu pemikiran-pemikiran yang positif? Malah kita menggunakan otak kita itu untuk berpikiran yang negatif. Padahal itu salah total. Ingat, tips yang pertama tadi ialah ubah mindset kalian. Tips nomor 2, berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kita semuanya ini sudah tahu kan, bahwa manusia itu tidak luput dari lupa dan salah. Nah, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pada umumnya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan memperburuk kondisi diri kita. Kita akan semakin terpuruk dan sudah mengecap diri kita itu bahwa kita itu tidak mampu. Hati-hati dengan itu. Tips nomor 3, bertemanlah dengan semua orang. Nah, bertemanlah dengan semua orang. Manusia itu kan adalah makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, maka dari itu carilah teman-teman sebanyak mungkin tanpa memandang latar belakangnya. Tapi pilih-pilih juga ya. Kalau misalnya kita pilih-pilih teman tuh, maksud aku tuh jangan ya pilih teman-teman yang berandalan, yang bakalan mengajak dirimu itu masuk jurang. Itu udah usah, jauhi mereka yang seperti itu. Carilah teman-teman yang baik tingkah lakunya, sifatnya, dan kamu mempunyai karakter yang baik pula. Nah, dengan kita membanyak teman, itu akan memberikan respon yang positif bagi diri kita. Dan niscaya kalau kita sudah mempunyai teman yang banyak, rasa ketidakpercayaan diri kita itu seperti pemalu, overthinking, itu akan hilang secara sendirinya. Tips nomor 4, yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Kita harus yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita sudah yakin dengan kemampuan yang kita miliki, otomatis kepercayaan diri kita juga akan lebih tinggi. Nah, maka sebaliknya, jika kemampuan kita itu sudah rendah, otomatis rasa kepercayaan diri kita akan rendah. Lebih baiknya kamu menonjolkan kepribadianmu itu dengan memuji penampilan-penampilanmu. Dengan begitu rasa kepercayaan dirimu itu akan tumbuh di dalam dirimu dan akan menjadi motivasi untuk memperbaiki diri jauh lebih baik lagi. Oke, sekian untuk jawaban nomor 2. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah,
dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Nah, jelaskan bagaimana cara saya sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tetap mengajar, tetap menyenangkan bagi peserta didik. Ini pertanyaannya nih tentang masalah pembelajaran di era pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2019 itu kan sudah ada COVID tuh. Jadinya itu kita tuh sudah diwajibkan untuk sekolah online agar penyebaran virus itu tidak semakin luas. Bukan berarti dengan kita berada di rumah itu kita tuh sudah libur. Kita tuh mempunyai kewajiban untuk belajar. Karena kalau tidak lewat online atau lewat daring, terus bagaimana kita mau belajar? Apakah kita harus menunggu COVID itu habis? Ya pastinya kita akan bodoh semua. Bahkan sekarang ini kan kreativitas siswa mulai dari pemikiran yang dulunya dia tuh semenjak dia sekolah tatap muka itu punya pengetahuan yang luas, tetapi setelah dia itu online ini otaknya itu muter atau berputar 190 derajat turun gitu ilmu pengetahuannya itu disebabkan karena kenapa? Karena dia lengah. Dia jadikan alasan COVID ini untuk tidak belajar. Dia jadikan alasan COVID ini ya sudahlah, yang penting saya ngumpul aja tugas. Masalah ngerti tidaknya ya sudah, yang penting bisa kopas, bisa cari di Google, semuanya sudah lengkap. Nah itu semuanya itu pemikiran yang salah. Dan solusi dari saya apabila di pandemi ini untuk menciptakan suatu kesenangan dalam pembelajaran di era pandemi ini, yaitu pertama, saya akan memberikan jadwal kepada anak-anak didik saya nanti untuk menstabilkan antara belajar dengan kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah. Contohnya nih, kita kan di rumah, bukan berarti kita sekolah online itu tidak ada kewajiban untuk belajar, bukan berarti itu sudah libur. Kita itu masih punya kewajiban untuk belajar dan manfaatkanlah semua media aplikasi yang dimiliki dengan hal-hal untuk mencari ilmu, bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif ya, itulah lain lagi. Nah yang kedua, manfaatkanlah alat komunikasi yang dimiliki. Bisa juga berupa handphone, laptop, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di internet itu yang belum kita ketahui, belum terjamah oleh otak kita. Maka jadi itu carilah referensi-referensi yang baik, carilah referensi-referensi yang akan mendukung diri kita dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan menyediakan fasilitas berupa media-media untuk pembelajaran peserta didik. Contohnya nih, saya akan memberikan mereka berupa aplikasi Zenius. Nah, di mana aplikasi Zenius itu kan teman-teman pada sudah tahu lah kira-kira apa fungsi dari aplikasi tersebut. Nah, aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Kita bisa mengerjakan soal, kita bisa mencari pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain, kita bisa mengerjakan soal esai, ganda, itu sudah lengkap semuanya di situ. Dan kalau tidak salah itu ada gurunya juga loh. Nah, jadi itu
carilah suatu aplikasi yang akan mendukung diri Anda. Mungkin itu jawaban dari saya terkait nomor 3. Sekarang kita masuk ke pembahasan atau pertanyaan nomor 4 ya. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Ini orang nih rasanya pikirannya negatif terus ya, tidak ada pemikiran yang positifnya. Nah, bagaimana tindakan saya sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Berhubungan dengan emosi itu kan ialah sifat setan, dimana kalau orang sudah dikuasai oleh emosi atau amarah pada dirinya, ia akan mudah sekali dipengaruhi oleh setan. Nah, kalau kita sudah dipengaruhi oleh pengaruhi oleh emosi atau amarah, lebih baiknya saran dari saya yaitu cepat-cepatlah istighfar. Dengan cara kita beristighfar, misalnya rasa marah kita tadi atau emosi kita tadi akan turun, dan itu akan memberikan ketenangan pada diri kita, terutama ketenangan pada hati kita. Nah, yang kedua, wudhu dan sholatlah. Tunaikanlah sholat, terserah. Misalnya kalau sholatnya itu pas zuhur, ya sudah sholat wajib. Kalau itu belum sholat wajib, sholat sunnah. Yang penting sholat. Setelah itu berdoalah kepada Yang Maha Kuasa, meminta dijauhkan dari hal-hal yang mengandung emosi berupa negatif, dijauhkan dari sifat pemarah, dan diberikan kesabaran. Dan jangan lupa, kita ini kan sering lupa gitu kalau misalnya berdoa. Kita tuh berdoa untuk misalnya kita meminta ini, meminta itu, meminta ini, meminta itu, tetapi kita tidak pernah meminta ridho dari Allah. Bagaimana kita pengen meminta itu, tapi kita tidak meminta ridho dari Dia. Nah, kalau tidak salah, saya pernah mendengar itu kata saya pernah melihat di YouTube itu, surga itu yaitu ya mendapatkan ridho dari Allah. Kalau kita misalnya kita nih sering sholat, ngaji terus, puasa, pokoknya tuh 12 bulan tuh jalan terus, sholat tahajud, tetapi kita tidak pernah memintakan ridho pada Allah. Kita hanya mintalah masuk surga, minta rezeki, minta umur yang panjang, tapi kita tidak pernah, jarang sekali meminta ridho pada Yang Maha Kuasa. Padahal ridho itulah yang akan menuntun kita masuk surga nanti. Dan yang tips nomor 3 atau tips yang terakhir nih, pikirkanlah terlebih dahulu sebelum Anda meluapkan emosi Anda tersebut. Kira-kira nih, kalau Anda sudah emosi terus Anda luapkan, kira-kira Anda dapat apa? Apakah masalah Anda akan selesai? Itu tidak. Itu malah akan memperburuk masalah. Itu akan menambah masalah pada diri Anda. Maka berpikirlah sebelum bertindak. Ingat itu. Dan soal nomor 5. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar,
ia dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolah tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalau misalnya saya berada di posisi tersebut, saya akan jadikan cacian atau komentar serta kritikan orang lain itu tentang diri saya akan jadikan suatu motivasi dalam diri saya. Dengan kata-kata tersebut, saya akan jadikan kata-kata tersebut menjadi suatu motivator bagi diri saya, dan saya akan membuktikan pada orang-orang yang mencaci diri saya dulu, suatu saat nanti saya akan bisa berhasil dengan cara saya sendiri. Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Nah, kalau nasihat yang akan saya berikan atau motivasi yang akan saya berikan pada siswa saya nanti, yang pertama, jangan pernah membalas cacian atau keburukan orang lain itu dengan hal yang sama. Tidak perlu kita membalasnya dengan cacian, berburuk, itu sangka juga dengan dia, ataupun kita malah marah-marah dengan dia. Itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan memberhentikan dia untuk mencaci kita, malah dia akan terus meledek kita, bahkan sampai mengecilkan kita. Kita hanya cukup memperlihatkan kesuksesan kita saja dengan dia. Tidak perlu dia nak tahu bagaimana liku-liku perjalanan kita untuk menggapai kesuksesan, bagaimana bangkit jatuhnya kita dalam mengejar kesuksesan. Dia tidak perlu tahu. Kita hanya perlu memperlihatkan kepada dia kesuksesan kita saja. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, next. Pertanyaan nomor 6. Kata-kata motivasi. Apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Kata motivasi yang sangat saya pendam dalam diri saya atau selalu saya amalkan dalam diri saya, dan saya sangat, apabila saya melakukan sesuatu itu, saya terpikir dengan kata-kata tersebut, sehingga dengan saya terpikir dengan kata tersebut memberikan motivasi atau motivator pada diri saya untuk bersemangat menjalani hidup, yaitu kata autosugesti, atau bahasa Inggrisnya itu ialah autosuggestion. Orang-orang bisa juga menyebutnya itu dengan kata afirmasi, itu sama aja. Maksud dari kata-kata tersebut yaitu saya cinta diri saya bahagia, dan saya pasti bisa. Mengapa saya amalkan kata-kata tersebut? Mengapa harus saya ulang setiap hari? Karena kata-kata tersebut mengandung doa. Kata-kata tersebut mempunyai kekuatan bagi diri saya. Maka dari itulah yang menjadi motivasi dalam hidup saya. Kata-kata itu tanda, yaitu 3 kata. Saya bahagia, saya cinta diri saya, dan saya pasti bisa. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait dari beberapa pertanyaan tadi. Saya sudah jawab semuanya. Semoga dengan tayangan video ini
akan memberikan wawasan bagi diri saya khususnya dan orang lain yang melihat dan mendengarkannya. Semoga dengan video ini akan memberikan motivasi bagi diri saya dan orang lain untuk jauh lebih baik ke depannya. Dan saya Putra undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.